Shalom. Kesabaran dan ketaatan adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Dan mereka berdua adalah seperti dua sisi koin atau dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Orang gak bisa sabar kalau dia gak taat. Orang juga gak bisa taat kalau dia tidak sabar. Dalam hidup ini penuh kekerasan. Tapi kalau kita bisa menggunakan kesabaran dan ketaatan dalam segala hal, terhadap majikan, terhadap polisi, terhadap tetangga, terhadap keluarga, dan siapa saja, maka hidup kita sangat berbahagia. Kesabaran, ketaatan. Tuhan memberkati. Oke. Kita baca ayat yang pertama, Yohanes 14 ayat 8. Untuk segala sesuatu perlu nggak kita cari sumbernya? Ngerti pertanyaan? Jawab. Untuk segala sesuatu perlu nggak kita cari sumbernya? Perlu. Loh, perlu tidak? Yang lain jawabnya. Perlu tidak? Perlu. Sumbernya itu perlu. Ya, untuk apa saja. Apalagi saudara belajar di Jerman, negara ini nggak sembarangan. Tadi dalam perjalanan pulang dari kami ke beberapa tempat, lalu Agnes itu cerita bagaimana ada 2 doktor di Jerman ini, apalagi pernah menjabat menteri, dan dicopot dari jabatannya, dan doktornya pun dicabut karena plagiat, karena salah sumber. Padahal cuma satu kata ya, satu kalimat ya, satu kalimat, dan itu milik orang lain. Nah, waktu saya dengar itu penting. Begitu pula dalam kehidupan kita, kalau kita ini nggak tahu sumber hidup kita, ya perhatikan. Kalau kita tidak tahu sumber hidup kita, hidup ini pasti kacau. Betul nggak? Kenapa hidup ini jadi kacau kalau kita nggak tahu sumbernya? Ya kita nggak tahu asal usulnya. Kita nggak tahu kenapa. Segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, antara secara individu atau secara pabrik, kalau nggak tahu dari awalnya kenapa barang ini dibuat, dan begitu barang itu rusak, gampang atau susah memperbaikinya? Susah. Nah, setelah sekian tahun saya jadi hamba Tuhan, saya tuh cari ayat mana yang memberitahu kita asal usul sumber hidup kita. Ternyata ayat ini, Yohanes 14 ayat 8. Coba salah seorang baca, boleh baca bahasa Jerman juga. 8, Yohanes 14 ayat 8. Oh, Batak punya 2 bahasa ya? Langsung itu, enggak pakai. Iya, kiri kanan. Oke, kanan, bagus. Oke. Ayo, siapa baca bahasa Indonesia? Kata Filipus kepadanya, Ya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah, kata cukup itu kita akan bongkar nanti. Bahasa Jermannya? Ayo, baca. Inggris aja. Oh, Inggris, oke. Philip said unto him, Lord, show us the Father and it Sufficient. Yeah. Oke. Ada bahasa Jerman nggak? Penting. Karena sufficient, ya. Itu puas. Nggak di handy nggak ada yang bahasa Jerman. Oh, jangan ngambil lagi, ntar ribut lagi. Ini Yang di ada sini. lagi kok bahasa Jerman. Oke, silakan. Sprich zu ihm, Philippus, Herr, zeige uns den Vater, so genügt uns. Genus. Pertama begini, saya belajar dari firman ini. Saya tuh lagi mikir ya, pertama itu polisi-polisi itu capek loh, ngurusin orang-orang kena narkoba, betul nggak? Capek sekali. Terus saya tuh mikir, kalau cuma ditangkepin saja, nggak akan menyelesaikan masalah kok. Betul? Mau ditutup pabriknya pun nggak menyelesaikan masalah. Sederhana pemikiran saya waktu itu. Ketika orang itu tidak pernah puas dalam hidupnya, nggak pernah merasa cukup, nggak pernah merasa jenuh, nggak pernah sufficient, dia akan terus cari, bukan? Lihat atau tidak? Untuk ngisi kekosongannya. Kenapa ada pornografi? Kenapa ada alkohol, perjudian? Karena nggak puas. Nah, saya mulai cari. Saya itu selalu beriman bahwa masalah apa saja dalam hidup di dunia ini, negara, politik, ya, perkara ekonomi, pendidikan, kesehatan, Roh Kudus memberi saya keyakinan jawabannya hanya ada di Alkitab. Kira-kira sudah percaya juga nggak kan itu? Ya, bahkan satu-satunya buku yang menuliskan
Tanpa firman, nggak ada satupun yang telah jadi di dunia ini. Itu Yohanes 1 ayat yang ketiga. Itu luar biasa. Nah, saya percaya di Alkitab pasti ada jawaban. Kapan, bagaimana, di mana orang itu bisa merasa cukup? Ternyata ayat ini muncul. Kata Filipus kepada Yesus, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka itu sudah cukup. Saudara coba yang bisa bahasa Mandarin, bahasa Itali, bahasa-bahasa Jawa, bongkar. Saya ketemu beberapa orang yang bisa bahasa lain-lain, saya ingin tahu kata ini. Betul-betul hebat. Kata cukup itu artinya kenyang, lengkap, utuh, puas, complete, sufficient. Itu hanya kalau Papa itu datang. Kenapa tadi saya milih pujian itu? Bapa, Engkau sungguh baik. Karena saya merasakan betul, luar biasa. Umur saya sudah 60 lebih. Dan tahun ini saya akan mensyukuri 45 tahun saya melayani Tuhan. Dan selama itu saya melihat kesetiaan Papa ini luar biasa. Sangat hebat. Nah, ternyata ini asal-usul. Besok kita akan memperingati penderitaan, sengsara, kematian Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk kesempatan itu. Malam ini, Kamis malam ini, dalam waktu gereja, Tuhan Yesus masuk ke Getsemani, betul ya? Di situ dia bergumul luar biasa. Nah, saudara, kemenangan Tuhan Yesus itu bukan waktu dia bangkit, bukan. Kemenangan Tuhan Yesus justru di Getsemani. Ketika malam itu dia berjuang sampai keringatnya bercampur darah. Itu luar biasa. Kenapa dari 4 penulis Injil hanya Lukas yang menuliskan? Keringatnya bercampur darah. Karena Lukas itu dokter. Nah, dia meneliti orang yang tekanannya terlalu berat dalam hidup. Kalau manusia normal ya stroke, pembuluh darahnya pecah. Karena Yesus itu juga Tuhan, maka nggak sampai pecah pembuluh darah, cuma merembes. Bayangkan tekanan seperti itu. Kalau kita lihat di kulit kita kan ada pembuluh darah ini. Nah, itu tekanan darah karena tekanan batin. Kalau boleh, dia berseru, Papa, aku nggak mau dihukum dengan cara itu besok, hanya untuk menyelamatkan kita. Masih ingat berapa kali Tuhan Yesus mengulangi doa itu? Siapa ingat? Berapa kali? 3 kali. Nah, kalau saudara pernah tahu Matius pasal 5, dia pernah bicara. Ngajar, kalau kamu sembahyang jangan kayak orang-orang Farisi yang diulang-ulang kata-katanya. Pernah dengar ke ayat itu? Nah, di situ saya belajar. Kenapa dia melanggar sendiri yang dia katakan? Di situ saya tahu rasa hati Yesus. Karena dia nggak sanggup menghadapi hukuman besok. Ngeri. Pokoknya semua gambar-gambar tentang penyaliban Yesus itu nggak betul. Loh, kenapa nggak betul? Satu, orang nggak bisa gambarkan luka yang sesungguhnya. Betul nggak? Kalau saudara pernah lihat The Passion of Christ, itu mengelukis kayak apa punggung hancur begitu. Tapi yang paling jelas, dia itu telanjang waktu disalib. Betul nggak? Karena kan jubahnya dibagi. Jadi telanjang, bayangkan. Nggak bisa orang melukisnya. Kenapa sampai 3 kali dia berkata kalau boleh Bapak? Karena dia nggak sanggup menghadapi hukumannya. Ayo kita renungkan. Kira-kira dia bisa lari nggak malam itu dari Getsemani? Bisa. Bisa. Ini yang luar biasa. Dia bisa lari. Maka itu doa terakhir dia menang. Kalau begitu bukan kehendakku yang jadi. Itu kemenangan yang luar biasa. Nah, di Lukas itu dokter, dia bisa menggambarkan penderitaan Yesus yang luar biasa. Nah, tahun 74, kalau saya tidak salah, ya, Jerman adalah negara pertama di dunia yang membuktikan bahwa sumber darah, ya asal usul darah manusia, itu bukan dari mama, tapi dari papa. Coba cari itu, saya itu ingin tahu, ya, yang tinggal di Jerman lama. Karena begini ceritanya. Akhir 60-an, awal 70-an, kan gerakan hippies mulai terjadi di dunia. Hippies ya. Nah, di situ anak-anak muda mau bebas.
tidak mau terikat dengan hukum. Maka itu terjadi Zusammenleben, free sex, ya, hidup bersama tanpa menikah. Itu gerakan protesnya anak-anak muda kepada aturan. Dari situ gereja itu hancur. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah, maaf saya berkata ini maaf, banyak gadis hamil, tapi nggak tahu siapa yang hamilin. Apalagi mereka waktu itu mabuk, drug dan semuanya, mereka free sex, ya kan nggak tahu ini. Nah, hari-hari itu pengadilan nggak pernah bisa memutuskan ini anaknya siapa. Orang tua gadis-gadis yang pada hamil ini nuntut, ya siapa? Nah, sekarang laki-laki mana yang mau dituduh? Aku tidur dengan kamu kok. Ya, si laki jawab, kan nggak dengan aku saja kamu. Nah, bagaimana cara membuktikan? Karena itu pemerintah Jerman waktu itu minta kepada para ahli. Saya nggak tahu sejarahnya bagaimana. Akhirnya para ahli itu mulai mencari gimana caranya bisa menghukum orang atau mengetahui bayi ini anaknya siapa. Kalau cuma dari mama nggak usah ditanya, dia yang ngambil kok. Ya, tapi bapaknya ini loh siapa. Waktu mereka menemukan itu nggak sengaja, di situ baru ketahuan. Dan di situ dalam buku yang saya pernah baca, saya di Bochum cukup lama, tahun 83 itu, saya hampir setahun di Jerman, keliling dari utara sampai ke selatan. Nah, waktu di Bochum saya menemukan catatan, tahun 74, Jerman menemukan hukum ini. Maka itu tes DNA itu dari papa. Yang bawa darah itu dari papa. Nah, dalam bahasa Indonesia namanya tes keayahan. Saya nggak tahu istilah bahasa Jermannya apa ya. Oh, Vaterschaft juga, betul, tes keayahan. Bukan dari mama, ternyata dari papa. Nah, penemuan itu revolusi. Apa revolusinya? Di situ dunia baru bisa membuktikan bahwa Yesus tidak lahir karena Yusuf. Tapi ada satu darah, itu dari Bapa di surga. Nyala kan? Terus itu juga nyala. Oke. Hebat nggak itu? Nah, itu yang luar biasa. Wah, sejak itu saya bilang, Papa engkau hebat sekali. Akhirnya orang nggak bisa ngelawan lagi. Walaupun Maria masih perawan waktu mengandung, ternyata ada benih surgawi yang masuk. Itulah dari Papa. Nah, saya kembali ke pencarian saya waktu itu. Kapan ya, bagaimana orang itu bisa puas sehingga orang itu nggak perlu dosa lagi. Ayat ini, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka kami ini puas, cukup. Oh, itu luar biasa. Nah, saudara, disitulah asal-usul hidup kita. Ingat, satu-satunya agama di dunia ini, satu-satunya agama loh, yang memberitahu Tuhannya itu Papa, kan cuma Yesus yang ngajar. Betul? Nggak ada loh tuh agama lain yang mengajarkan seperti itu. Yang kedua, satu-satunya agama yang mentransfusi darah Tuhannya itu cuma Yesus. Sadar gak itu transfusi darah? Loh, kalau kita ditebus oleh darah Yesus nggak transfusi darah. Loh, betul tidak? Jadi Yesus memberikan hidupnya itu luar biasa. Nah, di dalam darah Yesus itulah asal-usul manusia. Ada darah Bapa di surga. Apa tadi bahasa Inggris? Vater apa? Vaterschaft. Tes keayahan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis darah Bapa di surga yang mengalir. DNA apa yang mengalir di hidup kita. Nah, itulah asal-usul kita. Tapi agama merusak semuanya ini. Kekristenan jadi agama dan jadi perpecahan sampai hari ini. Ada Katolik, ada Protestan, ada Baptis, ada Advent, ada macam-macam. Agama itu merusak. Di Indonesia cukup banyak orang nggak setuju, termasuk gereja. Saya berkata, agama itu berasal dari setan. Loh, kenapa begitu? Dengar ya. Bagi yang belum bisa terima, jangan bantah dulu, renungkan. Kenapa saya bisa berani berkata agama itu berasal dari setan? Ada berapa alasan? Saya tidak tahu bisa menyatakan berapa. Satu, perang yang tidak pernah bisa di stop sampai hari ini itu perang agama.
Setuju saya ngomong ini? Betul tidak? Kedua, hanya agama yang bisa membebaskan orang yang membunuh orang dianggap tidak salah. Ya atau tidak? Betul atau tidak? Ngeri. Jangan bilang ISIS ya. Maaf. Zaman dulu, apalagi tahun ini Jerman akan ramai dikunjungi orang karena memperingati 500 tahun Luther. Dresden akan penuh dengan turis dari seluruh dunia yang Protestan. Waktu Protestan muncul, yang membunuh pengikut Luther itu orang Katolik. Luther berkembang besar, akhirnya jadi agama lagi. Muncul gerakan Anabaptis namanya. Yang membunuh pengikut Anabaptis, pengikut Luther. Dan seterusnya. Sampai hari ini nggak selesai. Siapa masih ingat Irlandia Utara? Sudah aman belum sampai hari ini? Belum. Itu perang agama antara Kristen dan Protestan Katolik. Lihat Timur Tengah. Kapan damainya? Maka itu saya berkata agama itu dari setan. Yang ketiga, satu-satunya Tuhan yang disebut Raja Damai kan cuma Yesus. Enggak ada orang menyebut diri Raja Damai kecuali Yesus Tuhan kita. Begitu kita dengar kata agama, ada damai tidak? Ayo, ada damai tidak? Enggak ada. Ngeri. Dan ada banyak lagi yang lain. Maka itu, nggak usah jauh-jauh lihat Indonesia. Siapa koruptornya? Orang beragama. Baik yang Islam maupun yang Kristen. Gayus itu Kristen loh, Gayus itu. Betul nggak? Untuk perampok hebat Gayus itu. Belum pernah terjadi di Indonesia loh. Sudah divonis di penjara bisa keluar loh, sampai ke Singapura lagi. Itu nggak masuk akal Pak Indonesia ini. Betul. Terus bisa ke Bali nonton tenis lagi. Ini orang bagaimana? Dong, orang Kristen gitu. Siapa yang nyuap Patrialis Akbar terakhir ini? Malu, pendeta lagi, ketua sinoda lagi. Celakanya saya kenal baik lagi orang. Aduh. Nah itulah agama. Tuhan Yesus bukan orang beragama. Jangan salah. Kata Kristen sendiri tidak pernah keluar dari mulut Tuhan Yesus. Justru kata Kristen muncul dari orang Roma. Dalam tanda kutip, orang kafir, Gentile. Tapi kenapa itu jadi dominan? Karena kita salah. Itulah kekristenan jadi agama. Kata dominan dalam Kisah Rasul, kita ini murid. Betul ya? Mendengar kata murid, apa yang muncul di benak saudara? Hobinya murid apa? Jangan bilang makan. Ayo, kalau dengar kata murid muncul apa? Belajar. Nah, maaf, sebagian besar saudara baru kenal saya hari ini. Sebagian besar ya, baru ketemu saya juga ini. Lihat cara saya ngajar. Saya ini bukan pengkhotbah. Saya ini pengajar. Ya. Lebih 15 tahun saya sudah tidak baca lagi buku-buku rohani. Malah pusing saya. Karena masing-masing menemukan ini paling benar, aduh capek. Apa bacaan saya? Susu buku ilmu pengetahuan. Saya lebih suka baca saya. Karena itu lihat perbandingan dengan Alkitab luar biasa. Oke, jadi orang beragama itu pasti jahat. Tapi orang yang bertuhan itu beda. Beda kan itu? Ya, jadi Tuhan ingin kita tahu asal-usul kita. Supaya kita nggak salah dalam hidup. Oke. Coba buka Yesaya 48 ayat yang ke-17 mulai. Sorry Yonatan, kamu sambil ngerekam, sambil lihat Alkitab. Nggak apa-apa. Yesaya 48 ayat 17. Apa yang Papa minta dari kita? Bil, sudah dapat baca Bil? Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. 17 ya. Tunggu dulu, belum. Didik belum, sudah? Oke, baik ulangi. Beginilah
Inilah firman Tuhan Solomu kelihatan denger bener. Allah Israel. Ya. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ya. Selama ini kita hanya tahu ya, Tuhan itu gembala yang baik, betul? Dia penolong, dia penyembuh, dia penghibur. Wah, dia pemberi berkat. Betul. Tapi kita lupa kalau Papa kita punya 2 hal lagi. Yang mengajar engkau. Betul tidak? Bahasa Inggris sama? To teach, Bapak? 48 ayat 17. Who teach you? To teach ya, oke. Bahasa Jermannya? Coba cari bahasa Jermannya. Jermannya. Nah, maka itu saya sering menganjurkan anak-anak muda yang sedang bingung. Aku mau belajar apa ya? Belajar bahasa, saya bilang. Bahasa asing itu penting sekali, betul tidak? Nah, hebatnya, Alkitab adalah satu-satunya buku, catat, yang sudah diterjemahkan ke dalam 3.000 lebih bahasa di dunia. Tidak ada buku bisa nyanyi Alkitab. Ayo, siapa yang pernah tahu? Buku apa yang ada sekian ratus bahasa? Ratus loh, nggak ada sampai 1.000, betul nggak? Harry Potter. Harry Potter nggak sampai, betul, 100 lebih, ya, betul nggak? 900 bahasa? Nggak juga, ya. Nah, bahasa terbanyak di dunia itu di Indonesia. Di Indonesia itu ada berapa bahasa? Yang penuturnya itu nggak sampai 50 orang, hebat ya Indonesia. Maka itu tiap tahun ada bahasa yang punah di Indonesia, karena orangnya habis. Contohnya di Papua, setiap tahun bisa 3-4 bahasa habis. Karena orangnya mati, nggak ada lagi kampung itu. Maka itu para ahli bahasa itu kagum lihat Indonesia. Kalau saudara cari websitenya Lembaga Alkitab Internasional, mereka akan kagum. Bangsa, negara yang paling punya banyak Alkitab bahasanya itu Indonesia. Untuk Indonesia sendiri, Alkitabnya kira-kira hampir 200 bahasa. Untuk Indonesia saja. Bayangkan, untuk Batak saja ada 6 bahasa. Untuk Dayak ada 9 bahasa. Untuk Jawa ada 4 bahasa. Beda-beda. Yang paling banyak Papua. Ada puluhan bahasa yang punya Alkitab. Maka itu kalau sudah tinggal di Papua, hal yang paling menyukakan saya adalah ketika satu suku dapat Alkitab bahasa mereka. Itu upacara besar, saudara. Wih, waktu penterjemah itu menyerahkan satu Alkitab ke kepala suku, mereka semua tersungkur menangis, bilang terima kasih Tuhan, kami punya firman dalam bahasa kami. Itu luar biasa. Maka itu tiap kali ada acara itu saya harus sempatkan datang, walaupun jarang sekali. Dan sampai sekarang masih banyak suku yang belum punya Alkitab. Tahun 96 di satu kampung namanya Hitadipa. Sampai hari ini nggak ada jalan ke sana, sepeda aja nggak ada sampai hari ini. Ke sana harus pakai pesawat kecil. Ya. Saya ketemu orang Kanada, Nona Louise, dia nggak menikah. Waktu tahun 96 dia itu seumur hampir 50. Orangnya rame, suka tertawa. Dia nggak cuma pintar bahasa Indonesia, dia pintar bahasa suku itu suku Moni. Saya tanya, Louise, seberapa tahun kamu di sini? 26 tahun. Oh ya, itu tahun 96. Terus selama 26 tahun ini sudah berapa persen bahasa Moni dikuasai? Wih, mungkin belum 60%. Oh. Tapi berapa tahun yang lalu sudah ada bahasa Alkitab bahasa Moni. Terus saya tanya, kamu nggak mikir menikah? Menikah sama siapa di sini? Ini pedalaman. Hebat sekali itu orang. Sampai sekarang masih di pedalaman itu. Dia sudah nggak bisa pulang ke Kanada, sudah nggak terbiasa hidup. Karena lebih dari separuh umur sudah di Papua, di pedalaman lagi. Oke, itu hebatnya Alkitab. Maka itu penting belajar bahasa. Apalagi saudara tinggal di Jerman bisa belajar bahasa macam-macam. Abi, kamu belajar bahasa apa, Abi? Kecuali Jerman, Inggris, Prancis, bagus. Nah, contoh ini kita lihat. Apa bahasa Jermannya? Lear, sama belajar. Nah, jadi Papa kita ini nggak cuma penyembuh, nggak cuma pemberi berkat, nggak cuma penolong, nggak cuma menghibur, tapi yang mengajar. Dan yang kedua, yang menuntun. Ingat loh, dua hal ini penting. Maka itu mendengar kata murid, cirinya harus suka apa? Belajar. Nah, dengarkan baik-baik.
namanya murid, ya. Kalau belajar itu hal-hal yang sudah diketahui dan belum. Pasti bukan? Nah, ini kesalahan gereja. Gereja yang jadi agama itu terpengaruh dengan namanya dogma, betul tidak? Ya, pernah tahu ya? Nah, dogma gereja itu memecah belah kita. Betul tidak? Coba renungkan, ini penting. Dogma itu memecah belah. Yang namanya agama bisa nggak diubah peraturannya? Ya, coba jawab, bisa nggak? Nggak bisa. Namanya agama nggak bisa. Berubah dikit mereka perang. Termasuk gereja. Roh Kudus itu guru hebat. Dia itu maunya mengajar kita hal-hal yang baru. Namanya belajar kok. Betul? Tapi ketika gereja mendengar hal yang baru langsung berkata sesat. Kamu tidak ikut dogma ini. Maka itu ketika Kristen jadi agama, rusak firman Tuhan. Aku mengajar. Berarti hal yang baru. Saudara rata-rata sudah S2 di sini. Mungkin nggak belajar ke pelajaran 4 SD lagi. Nggak lucu. Tapi kita nggak suka hal yang baru. Nah, hari ini kita kembali pada sumbernya, yaitu Bapa di surga. Kita kenal Dia karena firman-Nya. Betul? Karena firman-Nya kita kenal Dia. Oke. Yohanes 14 ayat 26. Apa yang mampu diajarkan Roh Kudus kepada kita? Yohanes 14 ayat 26. Apa yang mampu diajarkan Roh Kudus kepada kita? Apa? Ya, kita harus tahu. Jonathan nggak capek kamu ya? Ganti sama Didik nanti. Oke, tolong bacakan Yohanes 14:26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Luar biasa. Wah, saya suka melihat firman ini. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku akan datang kepadamu, kepada kita, murid-muridnya. Tugasnya 2. 1, ngapain? Ayo, mengajar kita. Nah, ini tentang segala sesuatu. Yang kedua, dan mengingatkan kita tentang apa yang sudah diajarkan. Nah, kalau saya keluarkan hal yang kedua dari Roh Kudus, berarti ada murid bakal lupa nggak pelajaran Tuhan Yesus? Nggak ada, diingatkan kok. Mungkin udah lupa. Loh, betul nggak? Nggak ada. Gimana suaranya? Loh, betul nggak? Tadi dengar apa saya ngomong ini? Lupa dulu kok. Oh, lupa dulu. Ya, oke. Karena fungsi Roh Kudus itu mengingatkan kita apa yang sudah diajarkan. Kita pasti bisa lupa. Tapi karena Dia fungsinya mengingatkan, kita nggak akan bisa lupa. Itu saya suka sekali. Saya kembali ke nomor 1 ke atas. Yang mengajarkan kamu tentang segala sesuatu. Wih, saya gemes lihat ayat ini. Betul. Kenapa gemes? Karena saya suka belajar. Dengerin ya. Adakah setelah kita tahu ada kalimat ini, bahwa ada satu guru, profesor bisa ngajar kita tentang segala sesuatu? Artinya, ada nggak manusia di dunia sejenius apa, sepinter apa, dia bisa tahu segala sesuatu? Ada nggak? Ada atau tidak? Nggak ada. Kenapa? Bukan soal nggak ada yang bisa diingat. Ayo, kenapa? Kemampuan manusia terbatas. Kemampuan, bukan. Ada Roh Kudus yang bisa mengingatkan. Ini masalahnya. Hari ini kita belajar baru sampai sekian banyak. Sudah muncul hal baru lain lagi. Loh, betul tidak? Oh, belum nangkap. Ini wajahnya belum berubah. Nah, ini ciri guru yang benar tuh, lihat dari pipi bisa tahu. Ini ngerti atau tidak murid ini. Saya ulangi. Oke, saya beri contoh lebih jelas. Kalau ada orang hidup sampai umur 116 tahun dia baru mati.
dia dari umur 10 tahun setiap hari mempelajari 10 hal baru. Berarti dia belajar berapa tahun? 106 tahun. Sehari dia mempelajari 10 hal baru. Sampai dia mati umur 116 tahun, sudah bisa tahu semua atau belum? 10 hal baru tiap hari. 116 tahun, 106 tahun. Ngerti nggak pertanyaan saya? Dia pasti bisa tahu semua hal atau bukan? Atau belum? Tidak. Sebab intelektual ini berkembang. Loh ya atau tidak? Betul, ini berkembang. Saudara yang kerja dengan IT itu stres. Stresnya kenapa? Perusahaan ingin mengikuti perkembangan. Nah, saudara kerja ini orang capek loh. Program baru dipasang, belum selesai semua, muncul yang baru lagi. Loh gitu nggak yang di IT? Bisa di stop nggak? Intelektual bisa di stop nggak? Enggak. Nah, antara yang menciptakan teknologi baru dengan yang kerja, ini nggak pernah sinkron. Ngerti maksudnya? Maksudnya yang kerja ini bilang, stop dulu. Jangan keluar yang baru dulu, ini belum selesai. Mau nggak di stop? Jawab mau tidak? Nggak mau. Apalagi sekarang. Wih, luar biasa. Siapa di antara saudara pernah mikir ini? Kira-kira setiap berapa menit ya di otakku ini keluar ide baru? Ngerti pertanyaan ini? Sebagai seorang student, sebagai seorang yang kerja di bidang macam-macam teknologi, workshop apa saja, harusnya saudara berpikir, kira-kira berapa menit sekali di otakku ini keluar hal baru? Lo ngerti nggak pertanyaan? Nah, saya tuh suka mikirin hal begitu. Sambil saya jalan, sambil saya makan, mikir apa lagi ya? Apa lagi ya? Kok saudara seperti nggak suka cita gitu saya ngomong. Kenapa? Coba aja saudara kenapa? Kenapa? Kamu ngomong kenapa, Andi? Kenapa sih, Andi? Kenapa? Bingung. Di, kamu mikir apa? Maka itu saya di antara pendeta-pendeta saya bilang aneh. Karena saya bisa mengajarkan Alkitab dengan sains. Dan ini buktinya, betul tidak? Kalau saya ngajar, Alkitab ini nggak ketemu hal-hal yang rohani sehingga. Ini fakta. Oke, supaya saudara makin yakin. Kejadian 11 ayat 6. Wah, ini lebih seru lagi. Kejadian 11 ayat 6. Ya, kalimat terakhirnya itu yang dahsyat. Begitu bersyukur tahun 81 saya dibawa ke Jerman oleh Tuhan pertama kali. Dan saya lihat teknologi negara ini luar biasa. Udah, silakan dibaca. Jadi, ayo. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Perhatikan, ini barulah permulaan usaha manusia. Usaha apa? Kita tahu itu Menara Babel. Artinya bangunan bertingkat pertama di dunia. Betul tidak? Ingat loh, besi beton belum ditemukan. Oh, Pak Tang nggak begitu? Oh, boy engineer ya. Semen belum ada. Ini bisa buat tingkat. Maka itu Papa di sana berkata, hebat sekali kamu. Mulai dari sekarang, lanjut nanti. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Mei 93, Mei 83, saya nggak akan lupa, saya dapat rahasia ini. Mulai dari sekarang, dari Menara Babel. Apa saja yang manusia rencanakan dijamin jadi oleh Tuhan. Begitu Roh Kudus menerangkan, saya langsung protes. Papa saya nggak setuju. Loh, kenapa? Karena kalau Papa nggak memberi kata kecuali atau selain, ini jadi rusak dunia.
Sebelum orang berbuat jahat, dia berencana enggak? Ya, sebelum orang berbuat jahat, dia buat rencana tidak? Nah, dijamin jadi. Maka itu berhasil jahatnya. Sabu-sabu, kokain, ekstasi. Kalau nggak ada yang buat, nggak akan ada, bukan? Nah, sebelum buat, mereka buat rencana dulu nggak? Nah, itu dia. Wih, saudara, ini satu-satunya ayat yang saya temukan secara ilmiah, tapi buat saya stres. Bagaimana nggak stres? Gara-gara firman ini, dunia jadi rusak kayak begini. Saya bilang, Papa, kenapa nggak kau batasi? Jawabannya begini, ini yang luar biasa. Karena dia Papa, kita ini anak. Di ruangan ini hanya keluarga Taufan yang punya anak. Kamu sudah menikah belum, Di? Belum ya, oke. Tapi kita bisa bayangkan nggak, walaupun ada yang belum menikah, kalau kita punya anak. Sesalah-salahnya anak. Dengarkan. Saya kembali waktu saya masih kecil. Saya tuh waktu masih kecil, saya tuh punya penyakit aneh. Puji Tuhan saya bisa hidup sampai hari ini. Karena waktu saya masih kecil, dokter bilang, anak ini nggak sampai umur 6-9 tahun dia mati. Karena ada kelainan usus saya. Tapi luar biasa Tuhan buat itu. Nah, waktu saya sakit, karena kami keluarga Kristen turunan, saya tuh bilang, Tuhan, kalau gara-gara Adam dan Hawa saja yang berdosa, lalu semua kami jadi menderita di dunia, kenapa Tuhan nggak bunuh mereka terus buat anak lagi? Boleh nggak anak kecil punya logika seperti itu? Loh, kan gampang toh, cuma 2 orang aja kok akhirnya dunia jadi rusak. Saya nggak ketemu jawabannya. Sampai pada suatu hari, saya lupa, pokoknya umur 9 tahun, saya umur 9 tahun, papa saya meninggal. Waktu dia meninggal masih muda, umur 31 tahun. Papa saya itu wartawan. Kami tinggal di desa Jawa Timur, satu kota kecil namanya Babat, Kabupaten Lamongan. Hari itu papa saya dapat kiriman majalah foto dari Perancis. Papa saya bisa 3 bahasa, Inggris, Belanda, dan Perancis. Nah, namanya anak kecil, diletakkan di meja kerja papa saya. Saya dari dapur, mama saya baru goreng pisang goreng. Tangan pegang pisang goreng, kan minyak semua. Wih, lihat buku itu. Senang namanya anak kecil. Saya bukain 1 lembar, nggak sadar minyaknya nempel semua di buku itu. Saya sadar, ini papa marah. Belum sempat tapi sadar saya, papa saya lewat. Betul-betul dia marah. Sampai hari ini saya masih ingat wajah kemarahan papa saya. Dan selama saya jadi anak, saya belum pernah lihat papa saya marah semarah itu. Kalau saya gambarkan ini, dia seperti mau makan saya. Gitu. Tapi nggak jadi marah. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Padahal saya masih kecil. Saya tahu Roh Kudus. Coba kalau kamu bayangkan seperti yang kamu pikir, papamu marah sama kamu, dia bunuh kamu, terus dia buat lagi anak. Tidak maksudnya. Waduh, nah itu saya tahunya setelah saya jadi hamba Tuhan ini. Enggak mungkin dong dia bunuh anak. Satu kali saya dapat ilustrasi begini. Ada orang kaya sekali. Nah, di ruang tamunya itu ada porselen-porselen yang enggak ada lagi di dunia, cuma 1. Namanya orang kaya, entah dinasti mana dari Tiongkok dulu. Mereka baru punya anak pertama. Hari-hari itu anak pertama ini baru belajar jalan. Nah, walaupun tidak semua kita punya anak, pernah lihat tuh kalau anak baru belajar jalan, lucu, gemesi bukan? Para Jawa bilang gelinuk-gelinuk gitu. Ya lucu nggak? Oke? Nah, suatu saat atau bagaimana dia belajar jalan, menyentuh porselen yang nggak ternilai harganya, jatuh, pecah. Bukan soal nggak bisa dibeli, memang nggak bisa, nggak ada lagi. Apakah si papa berkata kepada istrinya, "Mah, ikat anak ini. Kalau kita nggak ikat, rumah ini rusak semua barang-barang." Begitu atau tidak? Walaupun dia rugi. Loh, begitu atau tidak? Coba jawab. Enggak. Dia nggak mungkin buat lagi. Ngerti maksud ini? Lo ngerti tidak? Nah, seperti itu Tuhan. Ketika firman ini disampaikan, mulai dari sekarang,
Apapun yang direncanakan manusia pasti terlaksana. Maksud Papa sebagai sumber kita itu bukan untuk buat yang jahat. Tapi ketika kita buat yang jahat, ya kita tetap anak. Nangkep maksudnya? Kita tetap anak. Mau bagaimana lagi? Ketika Jokowi awal-awal jadi presiden, langsung bukan dalam pertama dia betul ngeri. Dia melaksanakan hukuman mati. Betul? Kan yang protes banyak. Nah, itu bedanya pemerintah dengan Tuhan. Kalau Tuhan, anak salah tetap anak. Dia pasti akan ampuni, dia pasti akan didik dengan baik. Amin. Maka itu ada Yesaya 48 ayat 17. Aku mengajar dan menuntun. Jadi ketika kita salah dan ikuti ajarannya, ikuti tuntunannya, luar biasa. Oke, kembali lagi. Kalau begitu, ide di otak kita ini ada batasnya nggak? Coba, ada batasnya tidak? Kembangkan terus, nggak akan stop, dia nggak akan stop. Bahkan waktu kita tidur, kita bisa merencanakan. Coba, bisa tidak? Nah, saudara, ini yang luar biasa. Maka itu Roh Kudus bisa mengajar kita tentang berapa hal? Segala sesuatu. Nah, ketika gereja, ketika kekristenan jadi agama, maka firman jadi halal rohani saja. Ayo kita jujur. Kalau saudara baru tahu hari ini, ada Yohanes 14 ayat 26, bahwa Roh Kudus bisa mengajar kita tentang segala sesuatu. Apa itu hanya untuk hal-hal rohani saja? Ayo jawab. Bukan. Kalau gitu, Roh Kudus bisa ngerti aerodinamika nggak? Lu jawab. Iya toh? Dia ngerti kimia tidak? Loh, ayo kok ragu-ragu. Nah, dia ngerti bumbu dapur tidak? Nah, itu yang luar biasa. Satu kali saya mempelajari, enggak dalam, karena sorry ingat nggak? Inggris kuno, R itu kan jadi art, betul? How great thou art. Nah, kata art di situ betul-betul Kunst, bahasa Jermannya. Itu seni. Nah, saya pernah nyelidiki kenapa orang Inggris dulu Tuhan itu bukan art, thou art. Karena gereja di Inggris dulu percaya. Itu dari kitab King James. Alkitab King James ditulis tahun 1611. Dan itu bahasanya. Sebab gereja di Inggris percaya, Papa kita itu seniman agung. Setuju nggak sih ngomongin? Loh, iya atau tidak? Dia itu seniman agung. Dunia ini jadi begini indah, warna-warni. Sebelum dia ciptakan jadi, saya percaya dia ngelukis dulu. Begitu jadi seperti itu. Dia juga seorang pemahat. Sculpture. Bahasa Jermannya apa itu? Sculpture. Pemahat, tukang pahat. Apa, Ebi? Tukang pahat. Ya, skulptur. Patung. Pematung. Nah, dia itu pemahat. Dia pasti pahat dulu binatang-binatang jadi seperti itu. Maka itu punya model yang luar biasa. Ikan semuanya. Oh, dia pahat. Semuanya. Dia pemusik ya, Pak. Alam ini isinya musik loh. Suara angin bisa jadi. Ingat pemusik Jepang itu yang terkenal siapa? Yang New Age, yang cuma pakai suara laut, suara apa itu? Apa namanya? Kitaro, siapa? Musik hebat dari Jepang. Ya. Dia cuma ngambil dari suara alam, suara hutan, suara angin laut, suara burung. Itu diaran semua jadi luar biasa. Nah, itulah Papa kita. Saya tidak tahu apa yang muncul di pikiran saudara sampai kalimat ini saya katakan. Bahwa Alkitab itu begitu hebat. Otak kita ini luar biasa. Betul tidak? Ide kita ini gak terbatas. Maka itu, kalau kita mau jujur dengan Kejadian 11 ayat 6, berarti ada orang bodoh gak di dunia ini? Seharusnya ada orang bodoh tidak? Enggak ada. Orang malas yang banyak.
Karena nggak sekolah pun bisa mikir kok. Amin. Saya buktikan. Baca dulu. 1 Yohanes 2 ayat 27. Nggak apa-apa ya, panjang dikit ya. Loh, kok diam aja? Nggak bisa stop. Waduh, saya itu suka cita betul dengan Papa di surga. Kalau 1 Yohanes 2 ayat 27. Suka cita sekali. Dan ini hebatnya Roh Kudus. Saya kalau ketemu orang-orang pintar seperti saudara, maka firman yang muncul bisa firman tentang sains, tentang macam-macam dah. 1 Yohanes 2 ayat 27. Ada satu kalimat yang mengganggu sekali di ayat itu. Nah, di sini kita akan belajar salahnya gereja-gereja karismatik yang buat urapan jadi aneh-aneh. Ayo dibaca. Siapa sudah dapat? Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ya, tetap ada. Jangan lupa kata itu. 1 Yohanes 2 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada apa? Pengurapan. Ya, terus kalau tetap ada berarti bolak-balik enggak? Diurapi? Enggak. Lanjut. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Ya. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Nah, sebagaimana pengurapannya ngapain kita? Mengajar kita tentang berapa hal? Nah, saudara, inilah satu-satunya ayat tentang pengurapan dalam Alkitab. Yang selama ini apalagi gereja-gereja karismatik Pentakosta salah menerjemahkan pengurapan. Seperti cuma bisa buat orang rebah, orang merinding, orang menangis. Enggak, maaf. Sedih sekali. Pengurapan jadi murah dan rendah. Padahal pengurapan itu pengajaran. Nanti saya hitung ada 4 kali kata mengajar dalam satu ayat ini. Ulangi lagi. Anda dari kalimat sebab itu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Segala sesuatu mengajar ya, terus. Dan pengajarannya itu benar. Nah, sudah 3 kali ya. Nah, tidak dusta. Ya. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Mengajar lagi. Ya. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ya. Jadi pengurapan itu nggak perlu bolak-balik. Maaf. Sangat salah kalau ada pendeta hobinya begitu saya khotbah, mari saudara ke depan, saya doakan pengurapan. Maaf. Itu nggak ada ayatnya di Alkitab. Pengurapan itu bentuknya pengajaran. Betul tidak? Nah, kalimat membuat saya bingung pertama kali. Sebab itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Atau ada berapa bahasa? Ada like sekarang Jerman sih. Ya oke, bacakan. Und die Salbung, die ihr Disalbung ya. die ihr von ihm empfangen habt, bleibt bei euch. Nah, bleibt ya, terus. Bleibt bei euch und ihr bedürft nicht, dass euch jemand lehre. Jemand, enggak perlu belajar dari orang lain. Nicht jemand lehrer, oke? Terus. Sondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ist, war und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, Gelehrt, ya, belajar lagi, terus. so bleibet bei ihm. Dalam satu ayat ada 4 kali kata mengajar. Berarti itu penting. Berarti sama nggak antara Yohanes 14:26 dengan 1 Yohanes 2:27 mengajar kamu tentang berapa hal? Segala sesuatu. Sekarang kita bongkar. Kalau kita tidak hati-hati, kita jadi orang sombong. Ih, nggak perlu belajar dari orang lain, sombong kali lu. Tapi pelan-pelan di sini saya menemukan kebenaran. Kalau saudara mendengar kata inventor atau penemu, bahasa Jermannya apa? Inventor. Iya, inventor. Entdecker. Kalau bukan kayak Bu, Wissenschafter, Entdecker. Oke. Ada orang Jerman yang lebih terkenal dari Einstein. Dan dia baru meninggal tahun 2014 yang lalu, bulan Januari. Saya sangat mengidolakan dia. Orang dari München. Penemuannya lebih hebat dari Thomas Alva Edison, lebih banyak. Siapa dia? Orang Jerman. Oke, kelamaan dari belakang. Arthur Fisher.
Ada dengar nggak nama itu? Kalau saya nggak pernah. Tahu Aku Fisher? Google. Nah, coba nanti cari di Google. Kalian tuh harus belajar. Wah, saya tuh mengidolakan dia. Dia meninggal umur 90 lebih. Kalau Thomas Alva Edison bisa menemukan 1100 sekian penemuan, ternyata Fisher lebih banyak. Dari sejak muda dia penemu, selalu idenya. Oke, siapa kalau saudara ingat? Bilang penemu, ilmu apa yang pernah saudara pelajari? Siapa penemu? Formula ini, formula itu, rumus ini, rumus itu. Coba satu nama aja. Ayo. Bernoulli, oke. Yang umum. Bernoulli itu nggak umum. Archimedes. Kalau Archimedes, betul. Pernah dengar nama Marconi? Orang Italia itu penemu radio. Tapi dipatenkannya di Inggris, karena Italia nggak mau terima. Dia menemukan itu gara-gara begini. Banyak orang sebetulnya nggak perlu mati di laut, tapi kan nggak ada apa itu hubungan, nggak ada komunikasi. Nah dia, maka itu nama Marconi dipakai. Itu nama dia. Kan Marconi hubungan radio itu. Inggris mematenkan. Oke. Siapa? Archimedes. Nah begini. Kalimatnya dia tidak perlu kamu diajar oleh siapapun juga. Begini. Para penemu itu kuliah dulu baru menemukan sesuatu, atau dia menemukan sesuatu dulu baru penemuannya jadi teori yang jadi pelajaran. Coba. Nah, berarti dia belajar dari siapa? Dari alam. Itu istilah orang dunia. Tapi kok kita sudah belajar firman ini, dari apa sumber segala sesuatu, memberikan ide. Dan hebatnya, ini yang saya kagum, saudara dengarkan. Semua penemu itu tidak akan bisa menemukan sesuatu kalau nggak lihat orang menderita. Itu yang saya kagum, betul? Marconi menemukan sistem radio karena dia lihat orang menderita. Kalau saya menyebut nama Alexander Graham Bell, saudara mikir siapa? Penemu telepon. Orang Amerika. Waktu perang saudara. Kenapa dia bisa menemukan telepon? Karena dia melihat sedih, banyak prajurit mati konyol. Sebenarnya lukanya nggak membuat dia mati. Cuma berita kepala merah terlambat. Kedua naik kuda. Sini dor, ini lari, belum nyampe sudah mati. Nah, dia mikir bagaimana supaya nggak mati pakai apa. Dia dulu sama seperti kita masih kecil, pakai kaleng, pakai benang, itu, halo sana. Itu yang dia menemukan. Kenapa Thomas Alva Edison bisa menemukan bola lampu? Karena dia melihat di New York, kalau winter pegawai-pegawai kota itu kedinginan karena jagain obor di perempatan jalan atau pertigaan jalan. Mati kena badai, nyalakan lagi. Dia mikir, listrik sudah ditemukan. Cuma gimana cara nyimpan jadi lampu? Karena dia mikir orang lain. Kalau saya pernah dengar nama Madame Curie, pemecah uranium, kenapa dia sampai gitu? Karena dia mikir orang lain juga. Ini bisa ditolong orang-orang. Termasuk Louis Pasteur, menemukan apa dia? Vaksin. Karena dia lihat ini orang itu nggak perlu mati. Siapa penemu penisilin? Iya, aduh, dia itu karena dia melihat ini infeksi ini bisa diatasi. Hyung Hoon yang pernah tugas selama di Indonesia, dia penemu kina malaria itu karena dia mikir orang lain. Nah, yang saya kagum, maka itu sudah tinggal di Jerman, catat ya. Tidak ada negara seperti Jerman, bangsa yang paling banyak menghasilkan penemu-penemu hebat. Von Braun, penemu atom, orang Jerman, banyak loh. Itu saya tuh lagi cari ada apa Tuhan dengan Jerman. Luther bisa merubah dunia karena orang Jerman. Ada apa? Maka itu sudah tinggal di Jerman. Itu sebab saya suka negara ini karena saya tahu. Dan lihat satu-satunya negara di dunia yang seeker height-nya paling hebat, safety-nya hanya Jerman, nggak ada negara lain. Sekarang ayo kita melihat. Dan begitu perang dunia selesai, perang dunia kedua, Jerman punya hukum, undang-undang Jerman, kalau secara Reichstag itu ditulis. Karena gereja diminta jadi penasehat.
maka itu masuklah hukum-hukum Alkitab. Soal arbeiter, itu hukum Alkitab dipakai. Soal pendidikan, kenapa diutamakan arbeiter? Karena Yesus itu guru. Jadi dasarnya itu, gurunya itu Alkitab. Dan bisa berlaku sampai hari ini. Maka itu ayo mulai hari ini saya ingin saudara tinggal di Berlin, tinggal di Jerman, gali Alkitab sebagai buku kehidupan yang luar biasa. Segala sesuatu. Jadi, kalau gitu kita bisa jadi orang hebat nggak hanya karena merenung. Betul? Ide ini keluar terus. Genau, betul Pak. Muncul terus, ide ini muncul terus. Aduh, saudara bisa bayangkan. Maaf, gereja menghancurkan prinsip ini. Hanya untuk rohani semuanya. Maka itu saya marah kepada gereja. Orang pulang dari Jerman sampai Indonesia cuma jadi pemain tamburin, solusin komputer, multimedia. Aduh, saya bilang ini kan orang-orang hebat. Betul nggak? Main drum. Aduh, boleh nggak saya ngomong seperti ini? Ngerti maksudnya? Hanya untuk urusan di mimbar saja. Kita nggak punya dampak ke masyarakat. Karena kita lupa ada firman seperti ini. Oke, jadi kembali lagi. Jadi kalau ada orang mati umur 116 tahun, dan dia dari umur 10 tahun dia belajar segala sesuatu, 10 hal baru, tetap gak akan selesai. Betul? Karena ada lagi. Oke, saya stop dulu. Saya ingin saudara, saya mau tanya. Ayo, kalau ada yang tanya, saya bisa. Ebi juga boleh tanya kamu. Ayo, cepat. Saya percaya mulai hari ini, kalau saudara mendengar saya ngajar ini, pasti semangat saudara untuk belajar Alkitab lain. Betul nggak ingin tahu hal apa lagi? Penemuan apa lagi? Yang cepat tanya. Ya? Atau nanti ya saya lanjutkan dulu. 5 menit kemudian saya beri kesempatan. Ya, masuk Agnes, coba tanya itu. 1 Korintus 2:9. Maaf, ayat 10. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Wah, itu hebat lagi. Terima kasih Bapa, Engkau sumber segala sesuatu, pusat dari alam semesta yang adalah Bapa di surga. 1 Korintus 2 ayat 10. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Batas siapin bahasa Jerman, bahasa Inggrisnya ya. Jadi saya di negara mana aja kalau ngajar saya minta Alkitab bahasa setempat harus dibuka, harus ya belajar juga. Udah? Ayo mau baca dulu siapa aja? 1 Korintus 2:10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Telah menyatakannya oleh Roh. Nanti kita buka. Nyanya itu apa? Terus? Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Intonasi bacanya salah. Salahnya begini. Ya, kalau saya ngajar, intonasi itu saya perhatikan. Kalau gitu, Taufan nggak salah karena belum tahu. Ini karena gereja nggak ngajar begini. Gini kalau saya baca. Sebab Tuhan menyatakannya oleh Roh. Nyanyi itu apa nanti? Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Nah ini penekanannya di situ sebabnya. Nah, bahasa Jermannya apa? Menyelidiki. Warte mal. Oke. Uns aber hat menyelidiki. Ya, bacakan semua. Baca ayat 10. Uns aber hat es Gott offenbart Offenbart, ya, durch membuka ya. seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge. Air Force ya. Bahasa Inggrisnya, baca sebelahnya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Air Force, tahu ya? Apa? Menyelidiki ya. To search, ya, oke. These things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything. Searches everything. Stop. Salah satu kegagalan Indonesia dibanding Filipina, kalau bandingkan Singapura kalah jauh sudah. Karena baru Jokowi ini ada lembaga riset yang dibiayai negara. Sekian banyak presiden memimpin Indonesia dari 45, riset nggak pernah diperhatikan. Betul tidak? Kita ini gagal di situ. Padahal riset itu penting. Jerman bisa jadi negara maju, Jepang jadi negara maju. Karena risetnya itu, betul tidak? Uang terbanyak negara maju adalah untuk riset. Nah, perhatikan.
Tadi Roh Kudus mengajar tentang segala sesuatu. Sekarang kita ketemu lagi, dia menyelidiki segala sesuatu. Jangan lupa kata segala sesuatu. Saya tanya kepada saudara semua, apa yang terjadi pada semua student, kalau kuliah dan dosennya bisa mengajar segala sesuatu dan mengajak mahasiswanya menyelidiki segala sesuatu. Jadi apa mahasiswanya? Lu ngerti nggak? Jadi apa cepat? Tahu segalanya. Tahu segalanya. Nggak cuma pintar, saudara. Maaf, saya tidak tahu sudah berapa tahun sudah jadi Kristen. Pernah tahu nggak ada firman seperti ini? Hampir gereja nggak pernah menunjukkan. Bayangkan kalau gereja menggunakan hukum ini, dunia sudah lama berubah. Saya sebagian besar inventor, apa tadi bahasa Jerman? Air Force. Air Force. Bukan penemu. Enfinder. Sebagian besar para penemu itu justru bukan orang percaya, tapi mereka menggenapi firman ini. Nah, ini hebatnya Papa kita. Alkitab itu tidak hanya berlaku untuk orang Kristen. Katakan amin. Siapa saja melakukan firman ini, dia akan jadi apa? Bagian terakhir. Karena saya lama di Bohum, kalau pagi, karena student kuliah, saya ke bibliotek. Di situ saya membaca banyak, menemukan salah satu, menemukan Karl Marx. Saya nggak tahu kenapa itu nggak diterjemahkan ke bahasa lain. Saya menemukan Karl Marx, ya komunis. Ternyata komunis itu akar apa itu? Ini kalau menemukan asal usulnya, Karl Marx baca apa? Kisah Rasul. Kata komunis itu karena Karl Marx itu Katolik. Dan dia itu pernah sekolah teologi. Kalau nggak salah di Tübingen. Tapi dia kecewa dengan gereja. Zaman itu kan Eropa susah. Tapi lihat gereja ini kaya-kaya. Sampai sekarang kelihatan emasnya berapa banyak itu. Nah, Karl Marx itu berseru setelah menemukan 7 ayat. Jadi dasar komunis cuma 7 ayat. 3 ayat dalam Kisah Rasul pasal 2, 4 ayat dalam Kisah Rasul pasal 4. Saya kaget waktu menemukan itu. Yang dari Katolik pasti tahu. Kata komuni. Nah, kata komunis dari komuni itu. Dia berteriak kepada paus. Kepada semua bishop. Turun kamu. Berkomunilah dengan rakyat. Tinggalkan takhta-takhtamu yang mewah itu. Rakyat ini menderita. Yesus saja mau berkomuni jadi manusia. Kenapa kalian tidak? Maka itu dia dikeluarkan dari gereja. Saya kaget. Hah? Dari kata komuni lahir komunisme. Kata sifatnya community, komunitas. Kata bendanya komunikasi. Itu semua dari satu kata komuni. Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Tuhan berkomunitas dengan manusia. Tuhan menjadi manusia. Saya shock baca itu. Hah? Tapi setelah dia, penerusnya ini yang menyelewengkan. Saudara, di bibliotek saya menangis. Kenapa kok jadi begini? Dan lebih saya sakit hati lagi. Hanya pakai 7 ayat. Dalam 8 dekade. Karena komunis cuma 80 tahun loh. 1911 dan runtuh 1989. Ingat sejarahnya? Nanti saya cerita lagi. Kebetulan di Berlin juga ini. Oh, seru benar. Maka itu kalau saya ke Berlin semangat sekali karena melihat sejarah ini. Dengar ya. 80 tahun sepertiga lebih dunia jadi komunis. Betul nggak? Lihat Eropa Timur. Lihat Tiongkok. Lihat Rusia. Ya, lihat Vietnam. Kuba. Itu kalau dihitung sepertiga dunia. Hampir seperempat. Jadi komunis. Saya marah. Apa? Hanya pakai 7 ayat. Kenapa mereka bisa menang? Lah kami ini gereja pakai semua Alkitab. Kok gak selesai-selesai pekerjaan ini?
Saya dipilput sambil nangis sambil marah. Kenapa begini nih Tuhan? Begini dia jawab. Luar biasa. Daniel, waktu manusia masih hidup pada zaman batu, maka kehidupan manusia pakai batu semua, bukan? Belum ditemukan perunggu. Lalu dari zaman perunggu pindah ke zaman besi. Begitu mereka temu perunggu, apa perunggu bahasa Jermannya? Bronze, bukan? Cooper. Bukan, bronze, Cooper. Tembaga. Iya, Cooper tembaga, bronze ini betul. Iya, bronze. Terima kasih Ebi. Iya. Bronze, Cooper itu tembaga, ya. Nah, maka orang beralih. Hidup lebih mudah nggak? Karena alat-alat kehidupan lebih cepat selesai begitu. Begini orang Kudus tanya. Waktu mereka menemukan senjata, pisau, parang, panah, itu untuk kejahatan atau untuk kebaikan? Kebaikan, nggak orang mikir, tapi setan bekerja. Daniel renungkan, wih saya kaget, itu papa kalau bicara dengan saya jelas sekali. Ketika parang atau pedang, parangan dipakai untuk berbuat jahat, dia tetap tajam atau otomatis jadi tumpul? Jawab. Nah, saya nangis lagi, ngerti nggak? Walaupun 7A itu dipakai salah, itu tetap senjata. Wih, saya di situ merenung papa kok luar biasa. Tanggal berapa komunis runtuh? 25 Desember 89. Loh, kok bisa tepat tanggal itu? Saya lagi di Berlin tuh. November tanggal 9 saya ada di Berlin. Oh, belum datang ya? Sudah datang 89. Udah ya. Nah, masih ingat satu anak muda Wolfgang. Ingat orang Jerman ingat. Itu kami sama-sama doa. Itu di Bandar Bukertor masih ada Temboknya. bukan tembok itu loh, yang terap itu loh. Untuk ngelihat ke sana. Enggak Jul ya. Nah, itu kami doa sambil angkat tangan. Wolfgang ini jadi saksi. Tuhan, kami setelah itu saya lupa runtuhkan tembok ini, belum ada apa-apa. Oktober. Lah Novembernya mulai goyang. Kenapa 25 Desember sejarahnya runtuh komunis? Pemerintahan terakhir Eropa Timur yang runtuh itu Rumania. Presidennya namanya Ceausescu. Itu ditembak mati oleh rakyatnya sendiri. Pas 25 Desember. Habis komunis. Sejak itu terbuka semuanya. Oh, ini dia tutup dulu. Hebat ya Tuhan itu, di pas hari kelahiran Yesus dulu memperingati itu. Nah itu 80 tahun saja. Jelas ya? Oke, saya stop lagi. Ada yang mau tanya? Ayo. Seru nggak kalau saya begini kita belajar Alkitab? Seru. Seru toh. Maka itu mulai hari ini jangan lihat buku ini hanya untuk rohani, untuk urusan surga neraka. Enggak, lebih dari itu ini buku. Hebat sekali. Ada mau tanya? Ayo. Ana kenapa gini Ana? Kamu mikir apa? Kenapa? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tanya balik kepada saudara. Bagi saudara yang baru pertama kali dengar kebenaran seperti ini, muncul apa di pikiran saudara? Puas sekedar ke gereja minggu? Enggak. Jelas nggak puas. Puas hanya bisa doa puasa? Nggak puas. Lebih dari itu. Ayo, muncul apa di pikiran saudara? Cepat, saya ingin tahu apa yang ada di benak saudara. Tuhan, apa yang bisa aku perbuat untuk Amin. Tuhan, apa yang bisa aku perbuat untuk dunia ini? Yang lain apa? Sungguh saudara, dari hari ke hari satu menikmati kehadiran Papa itu luar biasa. Maka itu saya nggak pernah rasa loyo, saya nggak pernah rasa bosan, karena selalu ada hal baru. Oke? Baca dulu ayat 9. 1 Korintus 2 tadi itu, supaya kita tahu nyanyi. Tuhan tolong saya supaya saya tahu berhentinya di mana. Kok sebegini saya susah berhenti. Karena ini luar biasa. Ayat 9. 1 Korintus 2 9. Begitu Taufan, Agnes, didik anak-anak kalian berdua untuk lihat firman ini secara luar biasa. Oke, silakan. Ayo, saya baca, boleh baca. Tetapi seperti ada tertulis, Ya. apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu disediakan Tuhan
untuk kita yang mengasihi dia, ada 3 kriteria yang Papa sediakan buat kita. 1 yang mata nggak pernah lihat, 2 yang telinga nggak pernah dengar, 3 yang nggak pernah timbul di hati manusia. Bahasa Jermannya dulu. Bahasa Jerman. Ya. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat Kainnya, Augen, terus. und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Ya, Kain. Saudara bedakan antara tidak pernah dan belum pernah. Beda nggak? Loh, apa bedanya? Kalau belum pernah apa, kalau tidak pernah apa? Itu Kain ya, Kain. Kein. Bukan. Kalau belum apa? Noch nicht. Oh, Nah bukan, itu bedanya apa ya? kalau belum tuh sudah ada tapi tidak dikenalkan. Kalau Nah. tidak ada memang Tidak. nul. Kalau noch nicht itu kita sudah tahu ada di sana, cuma belum lihat. Tapi kalau tidak, memang belum ada. Berikan kepada saya satu kata yang tepat untuk memberitahukan 3 kriteria ini tentang satu benda. Itu apa? Yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di hati manusia. Berarti itu apa ini? Penemuan. Ide hikmat. Ide hikmat. Ayo yang lain. Satu kata. Uberasium. Oh, surprise. Surprise, betul nggak? Hah? Kan belum nggak pernah ada. Kalau kita sudah dengar sana ada, oh ini toh. Itu bukan operasi lagi. Ini betul-betul nggak pernah. Masih ingat ratapan 3:23? Selalu baru? Tiap hari. Tiap pagi. Ini yang Papa sediakan. Loh, sadar nggak sih? Terus suara, wih, gitu dong. Wah, ini luar biasa. Aduh, saudara, maka itu. Sekarang gini, apa yang terjadi dengan seorang, walaupun nggak mungkin ini, tapi ini untuk membuat ide Alkitab ini muncul di benak kita. Apa yang terjadi pada diri seorang manusia kalau tiap pagi begitu dia bangun, begitu dia bangun di depan kamarnya pasti ada kado. Nggak cuma seneng, salah kalau mau seneng aja. Memang nggak mungkin terjadi, cuma bayangkan kalau itu ada. Evi apa? Kalau tiap pagi bangun ada gesek di depan kamarmu. Bingung. Bingung. Itu jujur. Siapa yang kasih gitu ya? Ini masakanmu bolu, ada apa enggak? Kak, angetin dong. Oh ya udah. Tapi. Ya, Ngerti nggak ilustrasi koden berikan? Kalau tiap pagi selalu baru dan nggak pernah terlambat, Lama-lama dia bobo. itu artinya tiap pagi kita terima kado nggak? Baru loh. Oke, kalau kita dapat jam tangan, tiap hari dapat jam tangan, itu bukan operasi lagi, sama jam tangan. Ngapain banyak-banyak? Tapi yang Papa beri itu kan nggak pernah sama, betul? Kan nggak pernah sama. Menarik nggak kalau itu begini? Nah, hanya ada satu tanda. Kalau saudara dan saya sadar bahwa tiap pagi ada hal baru yang Papa berikan, ya, cuma ada satu tanda kekuatan. Kita nggak mungkin bangun siang. Lo jawab. Ya betul nggak? Ayo, lo, ya atau tidak jawab. Kenapa nggak mungkin bangun siang? Karena nunggu. Nunggu, apa ini besok ini apa ya? Besok ini apa? Oh, seperti itu hidup saya. Ya di ruangan ini Taufan dengan aku yang paling lama kenal saya, kedua Didik sudah berapa tahun kenal. Tapi orang kalau ketemu saya sudah lama nggak ketemu, mereka cuma lihat ciri satu. Saya selalu begeistes. Saya selalu antusias, semangat hidup ini. Karena tiap pagi ada yang baru. Amin. Dan belajar, ingat loh, belajar. Senang nggak belajar hal-hal baru? Apalagi diajak menyelidiki hal baru. Nah ini kekristenan, sumbernya satu. Betul? Sumber segala sesuatu kan cuma Papa. Kembali ke Dia. Saya akan akhiri dengan kisah nyata. Tahun 2014, salah seorang anak kami
Dia itu baru bisa beli laptop yang tercanggih waktu itu, Apple Max ya, cukup mahal. Nah dia ngumpulin duit cukup lama sampai bisa beli. Saya bilang, kredit enggak, Pak, saya mau usaha sendiri. Baik, dapat baru 3 bulan ternyata rusak. Waduh, dia nangis betul, gimana? Tenang. Tahu tiba-tiba aja ada telepon saya terus dapat ide. Kamu coba cari di Jakarta, pasti ada agennya Apple. Oh iya, kenapa enggak? Saya cari, ada di Menteng. Dia pergi ke sana. Dia ngomong toh, tapi di stop sama petugas, sudah nggak usah banyak ngomong. Loh, kan Bapak belum tahu. Memang saya nggak tahu. Tapi semua agen Apple di dunia itu ada kabel khusus. Begitu kabel itu dicolokkan ke laptopnya, ke komputernya, itu nanti keluar semua data dan tahu kerusakannya ini apa. Wih, hebat sekali. Oh ya, itu keluar semua data. Nah, ini dia. Ternyata yang dibeli anak saya itu produk gagal, tapi nggak bisa dilacak di mana barang ini. Maka di semua server Apple di dunia, pokoknya jadi program. Begitu laptop satu ini ketemu, langsung harus diambil. Karena ini salah dan diganti yang baru. Bayangin. Dia kaget. Jadi dia dapat baru. Itu yang harus kembalikan ke Silicon Valley sana, ke Cupertino. Nah dia pulang, dia cerita. Apa yang muncul di pikiran saya? Itu hebatnya Papa di surga. Kalau gitu Papa kita lebih hebat. Kalau ada kerusakan apa saja di hidup kita, bawa ke authorized dealernya. Jangan dibawa ke tukang pinggir jalan. Ngerti maksudnya? Papa gak punya colokan satu itu. Mana yang rusak, dia tahu semua ini. Oh, hebat sekali, saya baru tahu juga. Sama bukan? Tahun berapa itu BMW narik sekian ribu produknya karena ada yang salah remnya atau apa itu ya? Ingat gak tahun berapa itu? Karena ada 2 orang yang saya kenal di Amerika dapat ganti baru. Ada kesalahan. Nah tahu semuanya. Jadi mulai hari ini kalau saudara berdoa panggil Papa, Papa kami dalam surga, itu nggak cuma sebutan, tapi itu sumber hidup kita. Kalau kita ketemu Dia, hidup ini puas, penuh, sufficient, lengkap, utuh, kenyang. Amin. Luar biasa bukan? Yang terakhir pertanyaannya, setelah kita dengar ini, ketika hidup ada masalah nggak sih? Ada masalah nggak selesai nggak sih sebetulnya? Nggak ada. Cari colokannya sih sudah tadi keluar kemana? Ini hebatnya Tuhan. Ayo cintai firman Tuhan mulai hari ini. Dan untuk apa saja kita hadapi, ada sumbernya. Bapak, Guru, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, maka itu sudah cukup. Hidup ini luar biasa. Amin. Jadi kesulitan apapun juga, ingat, ada Bapa yang baik. Cari firman-Nya. Minta Roh Kudus tunjukkan, Dia akan bicara kepada kita. Jadi itu yang Papa sediakan. Jadi ayat 10 tadi, nyanyi itu adalah 3 hal tadi. Papa menyatakannya oleh Roh. Apanya? Ya 3 hal tadi, yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di hati. Oke? Nah kalau saya ingin belajar lebih jauh, karena saya belum tahu kapan balik ke Berlin lagi, oleh anak saya tadi punya komputer Max itu, semua khotbah saya ada hampir di semua sosial media. Kalau saudara punya Spotify, iTunes, Deezer, podcast, YouTube, ada semua. Cari Daniel Alexander keluar. Dan banyak orang berkomentar, kok bisa masuk semua? Bilang ada anak kami yang hebat itu. Jadi cari ya semuanya di Daniel Alexander. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi. Bahagia itu keluarnya dari dalam. Kalau kita bisa merasa puas dalam hidup dan bisa berkata cukup, maka itulah kebahagiaan yang sejati. Menerima semua keadaan dengan sukacita dan mensyukuri semua keadaan setidak enak apapun, maka orang itu bahagia. Kalau kita bisa menerima segala kekurangan dan keadaan yang tidak baik dengan penuh syukur, itulah kebahagiaan.